Badai Dismon, Badai Dismon, Badai Dismon. Mungkin teman-teman sudah mendengar percuma main shorts yang ujung-ujungnya adalah badai dismonetisasi atau tidak diterima menjadi program partner YouTube atau tidak diterima menjadi program apa namanya monetisasi gitu ya dari YouTube. Nah ini teman-teman kemarin udah dibahas ya apa namanya tentang bagaimana caranya mendapatkan subscriber yang alami dan mudah dikerjakan dan tidak memakan waktu, bagaimana caranya menjadi YouTuber gitu ya. Nah, sekarang ada info untuk badai dismonetisasi, banyak pemain YouTube Short yang tidak diterima partner YouTube. Kira-kira apa ya penyebabnya teman-teman? Yuk simak terus video ini ya teman-teman. Mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat untuk teman-teman dan untuk saya pribadi. Oke, nah kita bahas. Kemarin saya bilang teman-teman yang baru memulai nge-YouTube, nah, pergunakan fitur remix. Untuk apa, Bang? Untuk mengejar jumlah subscriber. Nah, teman-teman jangan lama-lama memain remix ini, dicoba aja selama 1 minggu, 2 minggu. Jika perkembangannya pesat, lanjutkan teman-teman. Gitu. Dan lanjutkan. Jika masih kurang, Bang, coba lagi menjadi 3 minggu, 4 minggu. Nanti hasilnya akan ketemu ya teman-teman. Karena memang misteri ya yang untuk video short ataupun di YouTube ini ataupun di aplikasi lain juga sama ya teman-teman. Jadi intinya adalah si YouTube tidak mau ditinggalkan oleh kita-kita ya, oleh para pengguna, oleh para kreatornya masing-masing. Tidak mau dong si YouTube pun karena mereka kan juga bisnis. Nah, maka dari itu mereka menghadirkanlah fitur remix ini dengan adanya fitur green screen, use sound gitu, kemudian fitur apa namanya kolaborasi. Nah, teman-teman bisa mencobanya fitur-fitur tersebut. Ini fitur gratis dan fitur resmi dari YouTube. Jadi teman-teman aman, aman ini ya, tenang aja karena memang ini dikeluarkan dari YouTube. Tapi ada tapinya juga teman-teman. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan gimana? Ya kemarin kan udah saya bilang bahwasanya untuk ngeremix itu teman-teman harus pakai diusahakan ya, usahakan pakai muka sendiri. Jangan pakai muka orang lain. Apalagi muka artis. Kalau tidak tahu ilmunya nanti berbahaya ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman melihat kontennya belian tutorials, dia pakai muka artis karena memang itu lain cerita ya teman-teman. Itu Bang Blianis itu menggunakan HP dengan kualitas kamera yang sangat jernih, sangat bagus. Akhirnya dibacanya itu aman gitu ya oleh si YouTube tersebut. Nah, tetapi beda cerita dengan kita yang masih kebanyakan memiliki kamera seadanya, khususnya bagi saya. Mungkin teman-teman kameranya udah sangat luar biasa, powerful gitu ya. Nah, maka bisa menggunakan teknik seperti yang Bang Blian share ya teman-teman. Nah, kalau misalkan masih dirasa kameranya belum, maka teman-teman ikuti langkah-langkah yang sudah kita share seperti yang kemarin. Gitu. Jadi kembali lagi ke permasalahannya kenapa banyak channel yang dismonetisasi ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau melihat apa namanya yang dismonetisasi itu banyak faktor ya teman-teman. Salah satunya adalah kurangnya narasi, bisa jadi kurangnya narasi dari video tersebut. Narasi itu apa Bang? Narasi itu bisa dari gerakan kita di video tersebut, gerakan si apa namanya si konten kreatornya gitu ya teman-teman. Bisa jadi dari cerita kita atau bisa jadi teman-teman itu kurang gerak, misalkan memotonya itu pakai foto biasa aja di ke kamerain seperti ini tapi digoyang-goyangin seperti ini gitu ya teman-teman. Nah itu juga bisa terkena oleh si sistem robot dan sistem manusia. Nah, kembali lagi ya, tergantung dia yang memeriksanya siapa ya teman-teman. Dan diperiksanya oleh tentunya ada manusianya juga gitu. Kalau manusianya moodnya lagi baik, si pegawai YouTube-nya lagi baik ya dikasih gitu. Tetapi kalau misalkan ya teman-teman, ini aturannya adalah ketika kita meremix itu makanya kemarin disarankan pakai muka sendiri. Muka sendiri kemudian teman-teman di situ bercerita sesuai dengan isi video.
Agar apa? Agar dibaca original ucapan kita, bukan dari robot, bukan apa namanya, bukan spamming gitu, hanya memenuhi YouTube aja, memenuhi penyimpanan YouTube aja, tapi memang ada kinerja kita, dia melakukan aktivitas. Asal pakai video sendiri itu insya Allah aman ya teman-teman. Gitu. Nah, perkembangannya lumayan biasa ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman udah merasa, wah ini saya bagus, ini apa namanya, maksudnya dari penyampaiannya. Kemudian teman-teman dicek aja di situ, dicek aja nanti hasilnya seperti apa, perkembangan channelnya kan ada tuh. Setiap kita ngupload short itu ada yang langsung naik. Misalkan 2 menit pertama cuma dapat 1 atau belum ada yang nonton. Gak apa-apa teman-teman, upload lagi yang lain. Upload lagi yang lain. Nah, keuntungannya apa kalau kita ngeremix? Keuntungannya bagi kita, konten kreator yang tidak punya bahan video original, maka kita tidak usah repot-repot merekam. Orang lain yang udah merekam, cuman kita numpang di dia, kita membantu dia buat viral, sementara kita pun juga sama, dibantu juga oleh dia sebenarnya. Karena menyediakan video yang bisa diremix gitu, yang akhirnya menjadi konten kita. Dan ketika monetisasi itu teman-teman nanti dibagi-bagilah hasilnya sama pemilik videonya gitu. Jadi pemilik videonya semakin bagus, nanti kita pun kalau misalkan terbawa bagus juga, karena apa? Karena kita saling terkait satu sama lain. Nah, supaya tidak dismount tadi itu pakai muka sendiri ya teman-teman disarankan. Kalau kita belum bisa pakai muka orang lain, pakai foto artis apalagi, janganlah. Mendingan pakai muka kita sendiri, kita sekalian coba, uji coba. Dan siapkan mental teman-teman ya, jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan malu-malu ketika ada yang nonton video di bawah 10, gak apa-apa. Yang saya pun di sini masih banyak yang kurang dari 20 gitu ya. Bahkan ada yang 0 mungkin gitu, dicek aja ya teman-teman. Nah, upload lama-lama kebaca nanti terbentuk ya teman-teman. Jadi pakai muka sendiri, kemudian teman-teman banyak gerak di situ, banyak bicara di situ. Insya Allah aman, sentosa. Dan pastikan ngeremixnya itu dicek aja video yang masih jarang orang lain ngeremix. Misalkan ada 5 orang, 10 orang, 20 orang. Gitu ya teman-teman. Jadi agar terbacanya lebih natural lagi. Gitu. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Semoga ada hal positif yang bisa diambil oleh kita, oleh saya, oleh teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.